Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil wassalatu ala khairil bariyah wa ala alihi zawil nufusi jatiyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa nabiyyu ba'da. Amma ba'd. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas pelajaran fikih yang berkaitan dengan hudud. Adapun objek kajian kita kali ini yang berkaitan dengan hudud yaitu zina, hadzaf, dan miras. Baik, kita akan membahas satu persatu. Simak baik-baik ya. Yang pertama kita akan mengkaji esensi dari zina dan bagaimana status zina. Pertama, perlu kita ketahui bahwa yang dikatakan dengan zina itu adalah perbuatan yang dilakukan dengan cara memasukkan alat kelamin laki-laki ke dalam alat kelamin perempuan dalam perselingkuhan yang haram menurut perbuatannya, bukan lantaran karena adanya faktor keraguan ataupun karena paksaan dan perempuan itu mendapatkan kode. Jadi dapat kita artikan bahwa perbuatan yang dilakukan dengan cara sengaja antara dua orang oknum, perempuan dan laki-laki, yang dilakukan karena adanya unsur jahat. Lalu bagaimana status hukumnya? Bahwa zina itu hukumnya haram dan termasuk salah satu dosa besar, sebagaimana Allah berfirman dalam Quran surah Al-Isra ayat 32 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa la taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Jangan kamu mendekati zina karena hal itu merupakan perbuatan yang sangat keji dan merupakan seburuk-buruknya perbuatan. Nah, bagaimana Allah telah menegaskan bahwa perbuatan itu haram dilakukan, setidaknya kita pelaku manusia yang beriman hendaknya menjauhi larang perbuatan tersebut. Setidaknya kita juga harus menjauhi hal-hal yang dapat membawa pada perbuatan zina tersebut atau hal-hal yang mendekati perbuatan zina itu sendiri. Nah, bagaimana hukumnya adalah haram dan juga termasuk salah satu dosa. Kemudian, bukti perzinahan itu seperti apa? Seseorang melakukan perzinahan itu perlu adanya bukti. Dapat kita ketahui bahwa bukti perzinahan itu yang pertama adalah adanya kesaksian 4 orang laki-laki, mukallaf, balik berakal, dan adil. Yang kedua, adanya pengakuan dari seorang pelaku yang sudah mukallaf, balik berakal. Bukan anak-anak lagi yang melakukannya, tetapi memang orang yang sudah mampu membedakan antara yang hak dan yang batil, dan dia sengaja melakukannya dan ada pengakuan dari dirinya sendiri. Kemudian yang ketiga, adanya bukti atau tanda penting, seperti bagi seorang wanita dia telah hamil, pernah melakukan perbuatan tersebut, yang mana dia belum bersuami dalam ikatan perkawinan mereka, dan bukan juga dilakukan karena adanya keraguan syubhat dan bukan karena dipaksa oleh orang lain, memang sengaja dilakukan. Itulah di antara beberapa bukti dari perzinahan yang dilakukannya. Kemudian macam-macam zina dan hukumannya. Yang pertama, zina muhsan. Yang dikatakan dengan zina muhsan ini adalah zina yang dilakukan oleh orang yang sudah pernah menikah dengan ikatan perkawinan. Jadi seseorang yang pernah menikah sebelumnya lalu dia melakukan perbuatan terlarang, melakukan perbuatan itu dengan orang lain. Nah, bagaimana hukumnya? Maka jika dia melakukan perbuatan tersebut bagi orang yang sudah pernah menikah, maka hukumannya adalah dirajam, yaitu dilempari batu sampai dia mati. Yang kedua yaitu zina ghairu muhsan. Bahwa yang dikatakan dengan zina ghairu muhsan ini adalah zina yang dilakukan oleh orang yang belum pernah menikah. Seorang gadis yang belum pernah menikah, apabila ia melakukan perbuatan terlarang tersebut, maka hukumannya dia dicambuk sebanyak 100 kali, kemudian diasingkan atau ditakdir ke daerah lain selama 1 tahun. Nah, itulah tentang zina. Yang kedua yaitu qadzaf. Apa itu qadzaf? Qadzaf secara etimologi merupakan melempar dengan batu atau melempar dengan yang lain. Jadi asalkan kita melemparkan dengan apapun, misal kita melempar seseorang dengan kayu, kita melempar seseorang dengan batu dan sebagainya dan semacamnya kerikil, maka itu merupakan qadzaf secara bahasa.
Adapun qadzaf yang dimaksud di sini, yang kita bahas di sini adalah menuduh orang lain yang terpelihara kehormatannya, atau orang yang baik-baik, orang yang terpelihara kehormatannya, dalam artian dia tidak pernah melakukan perbuatan keji, lalu kita tuduh orang tersebut pernah melakukan perzinahan tanpa adanya bukti yang kuat. Kita menuduh orang lain yang terpelihara kehormatannya, yang tidak pernah melakukan perbuatan keji, lalu kita tuduh dia melakukan perzinahan tanpa adanya bukti. Itulah yang dilakukan dengan qadzaf. Lalu bagaimana hukuman dari orang yang menuduh orang lain berzina tanpa adanya bukti? Adalah yang pertama, apabila seorang penuduh ini merupakan orang yang merdeka, maka dia harus dihukum, dicambuk sebanyak 80 kali. Sedangkan apabila orang yang menuduh tersebut adalah orang yang budak, hamba saya, maka dia dicambuk sebanyak 40 kali. Kemudian selanjutnya yang kita kaji adalah minuman keras. Minuman keras ini secara etimologi berarti sesuatu yang menakutkan. Sedangkan secara istilah syara adalah segala jenis minuman atau hal lain yang dapat memabukkan atau menghilangkan kesadaran seseorang. Adapun status hukumnya adalah haram dan juga termasuk salah satu dosa. Sebagaimana dalam Quran surat Al-Maidah. Adapun hukuman bagi pelaku minuman keras ini seperti apa? Minuman keras ini dihukum menurut ada istilah ulama mengenai hukuman minuman keras ini. Yang pertama adalah menurut Imam Malik, Imam Hanifah dan Imam Ahmad, bahwa pelaku minuman keras ini didera atau dicambuk sebanyak 80 kali sesuai dengan sesuai dengan kesepakatan dengan manusia itu. Sedangkan menurut Imam Syafi'i, Abu Daud dan ulama Zahiriyah berpendapat bahwa pelaku minuman keras tersebut harus dihukum sebanyak 40 kali, dicambuk sebanyak 40 kali. Tetapi seorang pemimpin di suatu daerah tersebut boleh menambahkan hukuman sebanyak 80 kali. Jadi 40 menurut Imam Syafi'i, Abu Daud dan Zahiriyah, dan imam boleh menambahkannya 40 lagi sehingga menjadi 80. Itulah hukuman dari minuman keras. Adapun dampak negatif yang dirasakan bagi pelaku minuman keras ini, yang pertama adalah menurunkan kesadaran, menyebabkan gangguan kesadaran, menimbulkan ketergantungan fisik, sampai menyebabkan kerusakan saraf, dan yang terakhir adalah melupakan untuk dunia. Itulah beberapa perbuatan-perbuatan terlarang yang memang kita diwajibkan untuk menghindari perbuatan tersebut, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah jelas melarang kita dan telah menegaskan kepada kita bahwa itu dilarang dan juga termasuk pada salah satu dosa. Semoga kita selaku orang beriman dan bertakwa menghindari beberapa perbuatan terlarang tersebut, sehingga kita menjadi manusia sempurna yang bertakwa dan tidak berdosa. Sekian yang dapat saya sampaikan, lebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.